Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah lakum turhamun. Puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan dan dalam melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ketiga ini insyaallah. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini yang tentunya dari Ramadan ke Ramadan akan bertambahnya nilai umur kita, artinya hitungan bertambah, tapi di satu sisi bahwa umur kita semakin berkurang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semakin dekat dengan yang namanya kematian kita. Kemudian salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Dan mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin sekalian, hari ini kita berada di puasa hari yang ketiga insyaallah. Dan kita tahu bersama bahwa Al-Quran mewajibkan kepada kita. Di dalam Al-Baqarah ayat 183 ini Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, dengan tujuannya adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertama kata para ulama bahwa puasa itu mendidik, yang pertama adalah budi pekerti kita. Didikan budi pekerti. Maka di dalam didikan budi pekerti kita tidak boleh berkata bohong, tidak boleh berbuat bohong. Padahal kita gampang saja untuk bohong, Pak. Kalau tadi ketika kita berkumur di tempat wudu atau kita minum satu teguk dua teguk air, itu tidak ada yang tahu. Tidak yang tahu, sebelah pun juga tidak tahu. Kita nanti pulang masuk pura-pura puasa juga, pura-pura lemas. Tapi itu tidak terjadi. Tidak boleh. Kenapa? Kita melatih diri kita untuk mempunyai budi pekerti yang baik agar kita tidak berbohong. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsatun asya' tuhbitus shaum. Al-kazib wal 'aibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nazaru bisyahwat." Ada 5 hal kata baginda Rasul yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Puasa kita sah tapi pahalanya tidak ada. Artinya dia bekerja tapi tidak ada balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Al-kazib, orang yang berbohong. Berbohong itu membuat pahala puasa kita hilang. Maka usahakan dalam puasa Ramadan ini latih diri kita untuk selalu berkata benar, berbuat benar. Bukankah Al-Quran mengajarkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar saja. Artinya perkataan yang baik, perkataan yang tidak berbohong. Sekecil apapun kebohongan tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, tanamkan rasa jujur dalam diri kita ini, jujur dalam berbuat, jujur dalam bertindak, agar apa? Ketika kita menjalani urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dikisahkan 3 orang pencari kerja. Ketika dia bekerja ini, pas begitu mau interview, maka masuk waktu azan zuhur, ketiga orang ini salat. Setelah selesai dari salatnya, mereka dipanggil lagi untuk interview. Pertanyaannya hanya simpel saja, Pak.
Tadi ketika kamu sholat, orang yang pertama ditanyakan, ketika engkau sholat tadi, apakah engkau mendengar sesuatu? Tidak, saya khusyuk dalam sholat saya, sehingga saya tidak lagi mendengar yang lain. Orang yang kedua ditanya, apakah tadi ketika engkau melaksanakan ibadah sholat, engkau mendengar sesuatu? Katanya tidak, aku tetap khusyuk dalam sholatku. Dan orang yang tiga ditanyakan, wahai engkau, apakah tadi ketika engkau sholat, engkau mendengarkan sesuatu? Apa jawab dia? Saya mendengar sesuatu, Pak. Maka orang yang ketiga diterima oleh dari perusahaan tersebut yang diluluskan dalam interview tersebut. Artinya apa? Kita ini bisa jujur, Pak, bahwa ketika kita sholat, mulut kuping kita ini tak mungkin tertutup untuk mendengar yang lain. Ketika kita sholat, mobil berjalan di depan kita dengar, orang bicara di belakang kita dengar, bahkan orang yang ada di belakang kita saja ketika dia baca bismillah aja terdengar oleh kita. Artinya apa? Jujur itu pertama dalam hidup kita. Yang kedua, yang bisa menghancurkan pahala puasa kita adalah wal ghibatu, ghibah, orang menggunjing orang. Al-Quran melarang kita, la yaktab ba'dukum ba'dah, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Tidak boleh menggunjing, tidak boleh kita menggunjing, jangan gunjing. Kalau kita menggunjing orang, maka secara otomatis kita nanti punya sangkutan dengan orang tersebut di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita ini akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, maka kita ini akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita, perbuatan kita, dan setiap nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Yang kedua, tiga, yang bisa menghancurkan pahala puasa kita adalah adu domba, mengadu domba orang, si A dengan si B, si C dengan si C. Mungkin hari ini tidak ada lagi yang demikian itu. Kemudian yang keempat, yang bisa menghilangkan pahala puasa kita itu adalah sumpah palsu. Dan ini sumpah palsu ini hati-hati juga, Pak. Boleh jadi nanti kita punya toko, barangnya kualitas A, kita bersumpah dengan nama Allah bahwa barang ini adalah kualitas yang bagus. Itu jangan sampai terjadi, karena itu bisa menghilangi pahala puasa kita. Kita bersumpah, nampaklah orang ni yang datang untuk membeli di toko kita, orangnya dari desa yang jauh, tampak oleh ini bisa dibodohi, kita bodohi. Ini barang kualitas B, kita jual dengan kualitas A. Itu adalah suatu yang salah dan tidak dibenarkan oleh agama kita. Dan kemudian yang kelima, yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, memandang dengan syahwat. Pak Ustaz, hari ini saya tidak ada keluar rumah, selama Ramadan saya di rumah lah. Saya bahkan tidur di kamar saja, tidak ada kemana-mana. Ya betul, tapi handphone ada di tangan kita, televisi ada di rumah kita. Kita bisa melihat. Boleh jadi engkau tidak melihat yang pada fakta yang nyata yang ada terjadi di luar sana, tapi engkau melihat melalui media yang ada di tangan. Kau lihat orang itu yang lagi berjoget, yang pakaiannya mengundang syahwat, itu bisa menghilangkan daripada pahala puasamu. Kemudian engkau lihat di TV orangnya begini-begini, timbul syahwatmu, itu hilang daripada pahala puasamu. Pikirkan dalam diri kita, renungkan. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk kaum laki-laki beriman. Apa kata Al-Quran? Kulil mu'minin, katakan pada orang-orang laki yang beriman, ya'uddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangan mata mereka. Mata ditahan, Pak, kalau melihat sekali tampak di depan kita, ucapkan astaghfirullahalazim, tapi jangan ikuti pandangan kedua. Kalau ikuti pandangan kedua akan membuat dosa yang bakal timbul dalam hidup kita ini. Sekali pandang tidak apa-apa, sekali pandang langsung tundukkan bala, astagfirullah. Tapi kebanyakan kita hari lihat sekali, gitu. Itulah yang banyak terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jaga mata kita, jangan sampai mata kita ini tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata kita ini, kata baginda Rasul, dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah kita di bulan suci Ramadan ini menggunakan waktu kita, kesempatan kita untuk memperbanyak nilai-nilai amal ibadah kita sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.